Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati pada pemerhati channel ini. Channel Pena Masa. Penanya Ustaz Said. Kebetulan pada pagi hari ini saya mau wawancara atau podcast mungkin bahasa kerennya itu terkait dengan tema yang insya Allah beberapa hari lagi atau mungkin kurang lebih sekitar 30 hari lagi itu kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, kurang 1 bulan insya Allah. Ada beberapa fenomena unik di masyarakat ini Pak Said ya, nanti karena Pak Said ini perlu saya kenalkan. Beliau ini pernah aktif di LBM, selaku ketua LBM di PCNU Malang. Sehingga tema ini sangat menarik karena Ustaz Said ini sering berkutat dengan kitab-kitab kuning. Ada fenomena Ustaz Said. Jadi ada teman saya alumni Pondok Pesantren Sidoarjo, ngimami di Jember. Nah, lupa dengan takbir yang 5 itu. Ketika ngimami sholat Id. Nggak tahu ini Idul Fitri, Idul Adha, karena kasusnya sama-sama 2 hari raya, ini kan tidak ada perbedaan. Kemudian karena lupa takbir, dibaca subhanallah, diingatkan sama makmum. Terus Ustadz ini melanjutkan, gitu loh. Melanjutkan maksudnya bagaimana? Ya melanjutkan sholatnya tanpa takbir, tanpa membaca Al-Fatihah, gitu loh. Kan itu sunnah. Ya. Akhirnya semakin dilanjutkan Fatihah itu semakin banyak subhanallah. Akhirnya ini semakin dilanjutkan, akhirnya semasjid subhanallah semua. Ini akhirnya sekarang ini kamu tahu ada ceritanya, imam kalah dengan makmum. Terus gimana katanya? Ya terus takbir lagi akhirnya. Nah, ini kan fenomena menarik. Ternyata banyak masyarakat memandang takbir ini menjadi sebuah kewajiban atau rukun. Nah, ini sebenarnya bagaimana Ustaz? Kalau menurut saya dengan beberapa yang saya baca begitu ya, ketika sebuah sunnah, sebuah perilaku sunnah dalam sholat itu sudah ditinggalkan, mestinya itu diteruskan, ya. Mestinya itu diteruskan tanpa mengulangi kesunahan yang dia tinggalkan tadi. Tapi kemudian ketika ada orang yang tidak seperti ini, artinya ketika meninggalkan sunnah sudah masuk kepada fase rukun yang wajib dia lakukan, kemudian dia kembali lagi, ini termasuk kopu kalau dalam sisi ibadah ya. Artinya kesunahan yang dia tinggalkan mestinya sudah sudah lewat, artinya sudah tidak bisa diulangi lagi. Kalau dalam konsep ibadah seperti itu bisa jadi membatalkan sholat, malah batal sholatnya. Karena apa? Runtutan di dalam sholat itu harusnya dari fardu ke fardu, antara fardu ke fardu ada sunnah kemudian ditinggalkan, kemudian dia sudah melakukan fardu, sunnah ini sudah hilang, waktunya sudah tidak ada. Kemudian kalau dia kembali lagi, sudah batal sholatnya. Kemudian tapi mungkin teman-teman pasti bertanya, tapi buktinya ada satu sunnah yang boleh ditambih, boleh diingatkan, seperti ketika ada imam yang dia tidak kunut misalnya. Apa memang betul ada itu? Kalau di dalam konsep Syafi'i memang menganjurkan ya. Itu kan sunnah muakkadah. Ya, makanya menganjurkan ada sunnah itu di klasifikasi Syafi'iyah itu seperti misalnya orang berkunut, ketika dia tidak berkunut kemudian diingatkan dia kembali lagi, asalkan tidak sampai melakukan rukun selanjutnya. Misalnya dia sudah sujud kemudian dia kembali lagi, dia berkunut, malah batal juga. Nah, pertanyaannya sebenarnya tambih ini jangan-jangan kalau perkara sunnah, meskipun sunnah muakkadah, sebenarnya tambih ini juga tidak disyariatkan, apa begitu? Karena tambih yang ada dalam kitab itu, misalnya ada orang dia rokaatnya lebih, nah ini kan merusak pada sifatnya sholat. Ya betul. Tapi kalau sunnah kan tidak merusak pada esensinya sholat.
Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tambih itu berlaku pada sunnah atau memang pada sesuatu yang akan merusak pada hakikatnya sholat? Kalau dalam pengetahuan saya sementara mengatakan yang diingatkan itu adalah ketika imam lupa dengan rukun yang dia lakukan. Yang wajib, Yang wajib. Jadi kalau kunut pun sebenarnya tidak usah diingatkan. Tidak usah diingatkan. Karena sunnah muakkadah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, yang mengingatkan batal apa enggak? Kalau yang mengingatkan dengan subhanallah, misalnya orang laki-laki kan kita ya subhanallah kalau laki-laki. Itu tergantung daripada dia mengingatkan. Apa niatnya itu zikir atau niat mutlak atau kalau niat tambih padahal tidak pada tempatnya. Kalau niat tambih padahal tidak pada tempatnya, saya kira juga batal. Ini berarti fenomena ini merusak kan? Merusak. Gitu. Jadi perlu sekali nanti Pak Said untuk merekomendasikan dalam video ini kepada para jamaah, para takmir. Jadi ketika ada sunnah-sunnah itu tidak usah ditambih ketika lupa. Ya memang orang belajar itu kan mulai dari lahir ya, mulai dari dalam kandungan sampai itu. Jadi untuk urusan ibadah saja kita menghabiskan waktu 10 tahun atau 20 tahun itu juga belum tentu kita fasih dalam melakukan ibadah. Itu betul. Tapi kita harus terus belajar. Ya, gitu. Karena sesuatu yang setiap dibicarakan itu mungkin walaupun tidak ada solusi, minimal kita tahu. Minimal kita tahu. Jadi tetap kesimpulannya Pak Said, misalnya ada satu jamaah, kemudian kesunahan itu meskipun sunnah muakkad itu tidak ada wajib tambih sebenarnya. Bahkan ketika tambih itu dilakukan malah bisa membatalkan kepada munabbih yang mengingatkan. Karena dia malah mengucapkan beberapa kalimat yang melebihi dari batasan-batasan fikih. Subhanallah ini kan banyak ini saya. Iya, banyak. Beda kalau pekerjaan itu akan dilakukan oleh imam dan akan merusak pada hakikat sholat, kayak menambah rukun atau kurang rokaat. Itu perlu ditambih. Perlu diingatkan karena itu memang sholatnya akan rusak. Tapi kalau cuma sekadar takbir apa itu termasuk takbir intikol, takbir 7, takbir 5, juga sunnah apa itu kayak kunut dan tahiyat yang kedua, tidak usah diingatkan itu. Oke. Jadi imam apa begitu Pak Said? Betul. Jadi takbir intikol itu di samping sebagai proses pindahnya imam dari satu rukun ke rukun lain, itu juga dinilai sebagai prosesnya imam sudah selesai dengan rukun itu dan akan melakukan rukun yang lain. Makanya dalam takbir intikol itu dalam Syekh Nawel Banten itu mengatakan sunnah untuk dipanjangkan. Allahu Akbar. Saya menemukan lafadz mu'adzam itu yang dipanjangkan tidak sesuai dengan tajwidnya, itu malah dianjurkan. Satu-satunya yang pernah saya temukan itu adalah takbir intikol. Jadi misalnya, jadi bacaan matnya sudah tidak standar tajwid ya? Karena disesuaikan misalnya dari sujud ke berdiri misalnya ya. Dari sujud ke berdiri itu dianjurkan untuk dipanjangkan takbirnya. Allahu Akbar begitu. Sampai dia itu dalam posisi berdiri sehingga makmum mengetahui bahwa akbarnya imam itu berarti imam sudah berdiri. Bukan ketika imam baru melakukan mau rukuk misalnya sudah bar misalnya sudah bar begini sudah bar ini nggak ketemu karena juga ada efek buruk kalau nanti kesunahan itu diingatkan. Betul. Betapa banyak subhanallah akan diungkapkan. Betul. Imamnya kok nggak takbir intikol. Ini jadi satu masjid ini bukan sholat, melainkan baca tasbih. Baca tasbih. Iya. Ya saya kira sudah cukup Pak Said pada session kali ini. Saya selaku host pertama kali di channel ini dan juga Pak Said tampil pertama kali di channel ini. Kalau ada yang tidak berkenan bisa ditulis pada kolom komentar atau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz Said wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.